Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, kita lanjut materi hari keempat ya. Pada waktu itu saya sudah mengamalkan absensi karyaan Allah beberapa kali. Saya sudah sedekah setiap hari ya. Salah satunya adalah sedekah ke orang tua ya. Hampir 2 tahun. Namun alhamdulillah dalam 2 tahun itu ya Allah memberikan banyak keajaiban, rezeki yang cukup dan lain sebagainya. Namun jujur saja teman-teman ya, 2020 sampai 2022 saya masih tinggal di kontrakan ya. Itu 600.000 per bulan di Kota Depok. Ada 1 kamar ya, ukuran mungkin ya tidak terlalu besar ya. Ruang tamu, dapur dan kamar mandi, ada 4 ruangan. Dan hidup dengan 3 orang anak dan 1 orang istri ya. Jadi berlima teman-teman. Nah, saya tidak sengaja juga ya, tidak sengaja mempraktekkan materi keempat ini. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak orang tua saya untuk silaturahmi ke rumah saya, menginap ya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik ke orang tua saya. Tiba-tiba orang tua saya bilang ke istri saya. Jadi istri saya cerita bahwa orang tua saya, ibu saya bilang ke istri saya, begini teman-teman, kalau kamu sudah betah tinggal di Depok, insya Allah ibu ikhlas, ibu ridho. Mudah-mudahan kamu cepat punya rumah sendiri, cepat punya rumah sendiri di Depok, dan cepat punya kendaraan dan uang yang banyak ya, kurang lebih gitu teman-teman. 1 bulan setelah ibu saya bilang seperti itu, dengan izin Allah langsung bisa beli tanah cash di perumahan. Setelah itu dalam waktu 10 hari, kurang lebih 10 hari setelah punya tanah, alhamdulillah langsung Allah berikan mobil cash teman-teman, mobil cash. Dan beberapa bulan setelah itu bisa bangun rumah dengan izin Allah, langsung ya punya rumah, punya mobil. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kemarin teman-teman sudah minta ridho suami ya, harus tahu apa yang disukai suami, apa yang tidak disukai suami. Teman-teman sudah minta ridho anak, harus tahu apa yang disukai anak, apa yang tidak disukai anak ya. Namun kalau urus anak, orang tua yang mengarahkan ya. Kalau orang tua ingin anaknya mondok, ya berikan nasihat untuk mondok meskipun anaknya nggak suka mondok. Dan manusiawi, nggak ada yang suka di pondok ya, secara normalnya ya, kecuali memang bimbingan orang tuanya berhasil sehingga anak-anaknya lebih cinta ke pondok ya. Namun mayoritas pada umumnya nggak suka ya kalau di pondok. Tapi kalau anak kita pengen di pondok, kita ingin anak kita mondok, ya kita harus sampaikan ya, pelan-pelan nasihati begitu teman-teman ya. Jangan memaksa ya, memaksa dalam tanda kutip dengan cara yang tidak baik. Nah, sebelumnya untuk materi kedua dan ketiga ada tambahan dari saya. Teman-teman harus tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan, oleh anak istri. Catat teman-teman ya, apa yang disukai dari saya, apa yang tidak disukai dari saya, apa gitu ya. Dan teman-teman harus siap menerima apapun yang disampaikan pasangan atau anak terhadap diri kita ya, karena tujuan kita ingin berubah hidupnya, ingin kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat ya teman-teman, ingin hajatnya terkabul, maka teman-teman harus praktik. Nah, yang keempat ini teman-teman harus lakukan hal yang sama kepada orang tua ya, untuk ibu, bapak ya, dan mertua juga.
mertua juga sama, sampaikan hal yang sama. Ya, pertama minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya, ya. Kedua tanya apa yang membuat ibu ridho, apa yang membuat bapak ridho gitu ya. Bu, yang buat ridho apa? Nah, ternyata teman-teman, ibu saya ingin ridhonya itu saya ada di Lampung ya. Saya harus nemenin beliau gitu ya. Cuman seumur hidup nggak pernah disampaikan gitu ya. Dan saya juga nggak tahu gitu. Nah, maka kita harus cari tahu maka teman-teman harus tanya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya orang tua saya ridho. Ya sudah, kebuka rezeki saya, pintu rezeki saya. Nah, jadi mungkin teman-teman ya itu ya, sumbatannya suami tidak ridho, anak tidak ridho, istri tidak ridho ya. Maka itu harus dicari orang tua. Nah, yang materi keempat ini adalah orang tua ya. Kita sudah membersihkan diri dengan mandi taubat, zikir, istighfar, sholat taubat. Ya, kita harus mencari ya siapa saja ya. Maka materi keempat ini tanyakan ya. Mungkin hanya sekali bertanya belum dapat tuh jawabannya ya. Nanti hari kedua praktek lagi, hari ketiga terus teman-teman praktek sampai 40 hari ya. Bilang aja ke orang tua, Bu, bilang aja pengennya apa gitu ya. Kalau emang pengennya saya harus tinggal dekat ibu, nggak apa-apa, bilang aja ya. Rata-rata pasti orang tua ingin tinggal dekat anaknya ya. Ingin dikunjungi ya sesering mungkin ya. Itulah orang tua. Kita sebagai orang tua senang nggak kalau anak kita berkunjung? Pasti senang. Begitu juga kita ke orang tua kita ya. Yang penting tanyakan dulu teman-teman ya. Jadi tugas hari sekarang adalah materi keempat adalah mencari ridho orang tua. Tanya ya. Dan kita punya kesalahan apa? Tanya apa yang tidak disukai dari kita ya. Tanya, teman-teman catat ya. Ini nggak mudah, apalagi yang egonya tinggi, yang kita memiliki egois tinggi ya, itu nggak mudah. Tapi yakinlah teman-teman, kalau teman-teman ingin berubah, maka harus praktekkan hari keempat ya. Baik, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ampun bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.